OS. Jadi that's right guys, kalian bener banget, memang lagu-lagu begitu tuh gampang kena copyright, apalagi ada suara-suara penyanyi mau dia cover mau non cover tetap juga bisa dikena copyright ya. Jadi di video kita kali ini kita bakalan makan guys. Ini ngomong-ngomong jam berapa sih? Jam 1 pinter nih, pinternya minta ampun guys, saking pinternya aku nggak bisa tidur guys, jadi kelaparan ya. Jadi di sini kita udah punya yang namanya adalah perkelapaan dicampur dengan perteluran dan dicampur dengan perayaman, mantap. Ditambah lagi kita juga punya martabak ya. Ini jam 1 pagi kalau makan martabak katanya jadi gemuk guys. Aku udah makan martabak kurang lebih ya 16 tahun guys, malam-malam terus nggak pernah jadi gemuk. Siapa yang sama kayak aku guys? Coba nanti kalian komen. Kalau misalkan kalian sama persis kayak aku nggak gemuk-gemuk, berarti kalian top. Dalam perutnya pasti ada ular, belatung, bahkan ada cicak sekalipun sama ular ya. Yang terakhir kita juga punya nasi uduk. Yes. Jadi ini semua udah habis tuh. Tadi ditaruh di sini bro soalnya. Fix. Jadi tadi namanya Kiki Nopia katanya guys. Ya buat anda, nggak usah sirik. Hidup gua ngata-ngatain gua gila-gila. Lu nggak tahu nih baru gua dari RSJ tau gak? Rumah sakit jiwa. Biar lu tahu aja ya. Sebenarnya gilanya ini bukan gila beneran ini. Ini namanya gila bohong-bohongan ya. OS. Jadi tanpa berlama-lama lagi, aku bakalan makan dulu guys. Sebelum makan kita pastiin supaya tetap kurus, kaki kita selalu digini. Kamu mesti lihat dulu deh. Oh, kaki bakalan jadi kayak peredaran darahnya tuh lancar guys. Karena apa? Karena kita relax. Mantap. Oke guys, tanpa berlama-lama kita mulai aja. Let's go lah. Kita berdoa dulu cuy. Amin. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung aja mulai makan squid. By the way, ini nasi uduk harganya 0 rupiah, kalian gratis. Lihat tuh, 0, nggak ada harganya guys. Tapi enaknya minta ampun. Ini di mana nih bisa dapet kayak gini lagi next time ya? Gue mau nyari nih kayak gini ya. Kalian kalau mau dapet yang sama juga, kalian mesti cari di ujung planet Pluto. Pokoknya mesti nyari di sana. Nggak ada di bumi, nggak ada ini. Soalnya ini nggak ada mereknya. Cuman ada daun pisang nih di dalamnya. Terus ada di sini ada namanya nasi putih. Nasi putih ini gimana rasanya? Dibilang tawar enggak juga ya? Karena aku belinya juga nggak nawar ini. Nasi putih ya anggap aja lah gratis. Kemarin kan kita ada yang ngasih duit ke Kapo ya kan, gratis. Jadi sekarang makan nasinya. Jadi kalau misalkan anda nggak ngasih duit ke nenek anda, ke ibu anda, ke bapak anda, mesti ngasih duit. Nanti kalau makan gratis jadi namanya. Jadi kita nggak minta lagi duitnya bro. Masalahnya kan kita nggak minta duit lagi ke mereka ya kan. Jadi kalau udah ngasih duit, mereka misal berikan anda makanan, beri makanan ke anda, ya berarti anda dapatnya gratis. Anda nggak bayar gitu. Ngerti ya? Kagak? Bagus lah. Berarti anda emang orang yang sangat identik dengan kepelitan ya, paham ya? Ini kadang-kadang videoku ada yang aku potong-potong guys. Nggak usah nungguin buzzer motong-motong video kita nyari yang mana yang jeleknya, nggak usah. Gue yang potongin biar kelihatan jeleknya gue. Jadi bakalan saya yang kupas sendiri guys. Ini baratnya kalau misalkan makan pepaya, ada bijinya sama ada buahnya. Kalau perlu bijinya kita makan juga, buahnya kita buang. Kalau perlu gitu guys. Sangat smart ya. Smart impian segala bangsa. Dan ada di dalam namanya ini fiction apa ya, pokoknya itulah, ada ontologinya pokoknya. Jadi nanti bakalan ada kayak pembelajaran di dalam ONT
ONT itu ontologi, yang dimana nanti manusia itu akan bisa mempunyai faktor kecerdasan secara mandiri cuy. Gue masih nggak ngerti sih, soalnya tadi mandiri banknya lagi direnovasi gitu kan. Ya gitulah, biasa bro, baru dapat investor. Baru dapat investor, kita rombak ya semuanya. Jadi mohon maaf nih kalau misalnya ada kata-kata yang kurang enak didengar ya, karena ini kita lagi mempelajari buku-buku baru yang berkaitan dengan kehidupan di masa yang sebelumnya datang. Jadi masa lalu gitu ya, masa sebelumnya datang ya, pokoknya begitulah. Aku juga belajar dari negara jiran sana, negara Arab ya. Oh ternyata manusianya itu memang seperti pintar tanpa belajar, hanya butuh pengalaman dari guru-guru besarnya aja cuy. Jadi kita mempelajari mereka nih, ternyata pintar juga ya mereka ya. Kenapa ya mereka bisa kaya ya? Oh berarti mereka ini nggak pakai babi ngepet, mereka pakai ini guys, apa namanya, pakai apa ya namanya? Oh ini guys, apa sih namanya, susah banget. Oh ini namanya apa ya, ini bulu ini pokoknya ini. Oh jenggot, dia pakai jenggot, gue baru ingat ya, pakai jenggot ya, kayaknya temennya jenglot ya. Jenggot, temennya jenglot, nggak lah, beda lah. Gue kayaknya gak pakai gituan, jadi begitu tuh. Nggak ngerti juga sih aku masih sampai sekarang. Cuma nanti aku bakal pelajarin lagi, kalau misalnya kedepannya aku ada dapat pembelajaran baru, kita akan sampein pada saat kita lagi makan lagi cuy. Karena enak juga nih sambil makan kita sambil memberikan ini inspirasi, namanya inspirasi bro. Yang tadi aku udah bilang, kita bakal makan martabak. Jadi martabak yang udah ada akan kita makan langsung, kita akan telan, kita nggak usah gigit lagi, karena memang gigi kita bakalan kita segel untuk menggigit makanan. Makan nasi uduk aja digigit ya. Kita akan buktikan bisa gak. Oke, ini kan masalah tuh kacang coklatnya banyak banget, lumer gitu kan. Bingung gue guys, mungkin kedepannya bakalan aku coba deh traktir anak-anak jalanan makan martabak lumer. Enak juga nih, belum dicoba aja udah wangi banget. Kita coba ya. Nggak aku gigit guys, bersih loh, gila. Kayak apa ya, mungkin karena martabak itu karena tepung guys, tepung terigu ya. Ini tepung itu kan halus ya, jadi kalau tepung itu halus, begitu dimakan langsung bisa telan. Palingan besoknya kagak bisa ngomong, palingan kan semua tenggorokannya dilumuri sama sebuah coklat ya isinya. Mungkin itu juga masih mungkin ya, belum ada kepastian yang benar-benar valid dan signifikan untuk mengungkap sebuah masalah di balik sebuah martabak kenapa bisa langsung ditelan. Belum cuy. Banyak guguk kenapa bisa menggonggong di sebelah. Guguk ini coklat semua cuy, mantap nih buat kalian nih. Wede kayak lagi di surga aja kita guys. Di atas langsung bercahaya bos. Lagi wih mantap. Lagi wih gokil. Orang-orang bilang nih orang gila ya. Tapi aku berterima kasih sama orang-orang yang bilang aku gila. Memang aku ini memang udah mulai gila. Dan tolong jangan hentikan kegilaan ini, karena memang kita akan semakin menjadi-jadi. Apalagi kita OTW 1M nih cuy, OTW 1M ya. Masa kita udah bakal 1M, mungkin ada sesuatu kegilaan lagi yang akan kita buat, tapi kita nggak kasih tahu di sini boy. Gue kasih tahu lu, ntar lu juga nggak bakal nonton. Nonton dulu biar lu seru ya kan, biar mantap lah. Oke kita mulai aja ya. Ini banyak bacot juga percuma ya kan, makan aja dulu lah ya. Ngomong tanganku lah sekarang lama-lama makin bantet ya guys ya. Kenapa ya bisa gitu ya guys, jadi bantet ya. Dulu padahal panjang tangan guys, sekarang jadi bantet ya. Mungkin gara-gara kebanyakan makan. Orang kalau kebanyakan makan, ternyata kata bapak saya, pertama jadi bodoh gue makan. Kedua jadi apa, tau gak,
jadi males. Ketiga, les, biar kalian tahu aja nih ya, jadi gendut tangannya. Ini udah mulai nih, udah mulai ya. Tapi yang kedua dan yang pertama mungkin belum ya, bisa bahaya ntar gue bisa dipacu adrenalin setiap hari guys. Kayak masukin di Terra Luna ya, begitu masuk 10 juta tinggal 10 ribu, masuk lagi 75 juta tinggal 7 ribu. Ini dia koleksi yang paling bagus guys. Ini ada beberapa orang nanya, bang punya koleksi Pokemonnya? Biar lo suka nih. Gue juga udah gak terlalu suka sih sebenarnya beginian. Namanya denyut air, kalau kita denyut nadi cuy. Kayak lagi bikin ini aja loh, trend sound effect, keren sih. Tapi memang apalagi saya ya kan, orang yang masih baru nih guys ya, masih baru, kan ya, masih baru dah, gue dah masih baru dah, lama lah, baru nih guys ya, masih baru belajar ya kan, namanya juga belajar ya. Ya kalau baru belajar ya banyak inilah bikin kesalahan ya. Kalau misalnya banyak kesalahan ya jangan bikin lagi kesalahan ya, karena bodoh itu namanya kalau bikin kesalahan terus. Dari sini aja kita bisa mempelajari bahwa saya memang udah mulai memperbaiki ya kan, kesalahan-kesalahan yang pernah ada di dalam hidup kita ini cuy. Makan lagi lah, banyak bacot doang, nggak ada kecenderungan. Sebenarnya kacangnya itu bikin kotor di digigit. Gimana begitu aku tadi nempelin ke lidah guys, loh kok kerasnya minta ampun ini. Ini kalau misalkan langsung ditelan keselak aku guys, apalagi aku orangnya suka ngoceh-ngoceh kayak gini kan, bisa langsung ini kesel guys. Nah makanya aku ilangin kebiasaan langsung telan ya. Emang lu kira mulut lu mulut bayi yang dimana kalau bayi dikasih minum susu nih, baru dikasih minum susu udah langsung ditelan. Nah masalahnya ini bukan susu nih, ini martabak bro, ditambah kacang. Ini bisa meninggal nih orang kalau misalnya makan langsung begini-begini ya. Maksudnya meninggal dalam artian ini loh, meninggalkan jejak gitu di sininya nih. Jadi kayak tenggorokannya tuh jadi kayak gimana ya, kan tenggorokan harusnya basah terus kan, begitu dikasih makanan yang berminyak seperti ini jadi keringnya kering lengket. Nah itu yang bikin jadi tenggorokan kita tuh kayak susah untuk memberikan suara gitu ya, karena suara itu kan ada tekanannya, ditekan guys, semakin tertekan semakin bagus suaranya gitu. Tapi kalau penyanyi gimana tuh, dia bukan tertekan, dia mengelola nafas ya. Gue nih belajar dulu, namanya belajar olah lagi olah masih ini yang pegawai Indomaret itu. Gue belajar mengelola vokal, jadi mengolah vokal. Jadi setiap penyanyi itu dia bernafas lewat perut cuy, biar bagus ya, perutnya ditahan, habis itu dia buang, suaranya jadi bagus gitu. Tapi saya udah pernah ya mencoba ya, terimalah lagu ini dari perut ya, tetep aja jelek juga ya. Jadi mau bagaimanapun emang darahnya bukan darah penyanyi guys. Nggak usah dicoba-coba, intinya jangan dicoba-coba karena itu membuat telinga orang jadi rusak. Percaya gak maksudnya, udah sering ya gue bilangin, gue sudah bilangin udah berulang-ulang nih bro. Biasanya salut juga sih sama si Tri kemarin. Keren nih guys, biasanya baru 5 bulan mulai channel YouTube tapi udah 1,9 miliar yang nonton, gila keren banget. Hampir no M guys, 2 miliar. Jadi dia memang jago dubbing sih, kayaknya aku mesti coba juga deh dubbing beberapa puluh suara ya kan, karena memang pakai suara yang satu begini, ini kan suara aku begini ya, terus aku bisa ngomong bulu ini jangan dijatuhin dong makanan itu, karena itu kan semua makanannya harus kita ambil dan makan bersama. Nah gitu ya, namanya dubbing guys. Jadi kalau dipikir-pikir kalau misalnya dubbing itu kelebihannya apa sih, satu doang, simple. Ini apa, suaranya berbeda dari suara satu yang lainnya gitu ya, dubbing ya. Tapi kalau misalnya kita pakai cara yang suara yang sama begini mulu, ini gak ada perkembangan channel gue nih ya kan. Makanya saya sempet ya Tuhan ini kalau bisa ubahkanlah aku. Nah, sampai aku berdoa begitu guys. Jadi aku bingung nih, apa yang dirubah sama Tuhan, kok belum ada yang terjadi ya kan. Nah
Kadang-kadang kita terlalu sering iri guys sama orang sebelah, ibaratnya gitu guys ya. Padahal kita tuh harusnya mensyukuri apa yang Tuhan udah kasih, tapi kita juga harus tetap mengusahakan apa yang Tuhan mungkin kasih tahu jalan supaya tahu orang itu siapa, dia kayak gimana, terus dia udah melakukan pencapaian apa, kita pelajarin. APBN, ambil positif, buang negatifnya. Jadi hal negatifnya pasti kita ngiri ya kan, karena dia 5 bulan udah 1,9 ya kan. Gua 4 tahun bro, 4 tahun 1 juta ya kan. Jadi kan jomplang banget ya. Secara hasil memang pasti beda lah. 1,9 M dia kan shorts ya kan, paling tinggi-tinggi nih guys ya. Jadi cepet ya udah 100 juta ya kan, 5 bulan 500 juta guys ya. Nah kita nih 3 tahun 4 tahun, bahkan kalau umur channel udah dari 2013 sampai sekarang udah 9 tahun cuy. Kurang lebih saya no, malah minus ya. Waktu itu saya ingat banget kayak giveaway ini giveaway itu ya, hampir berapa belas juta ya kan habis ya kan. Belum bayar kayak internet, belum bayar kuota internet, belum bayar telepon ke tim ya, itu banyak guys. Jadi saya ini termasuk orang-orang yang sangat-sangat seperti orang-orang yang sangat-sangat bodoh. Ngerti lu? Orang yang sangat-sangat bodoh ya. Jadi berusaha untuk menjadi seorang langit yang bisa, bukan menciptakan langit sih, maksudnya seperti langit gitu, biru aja terus, apapun yang terjadi biru aja terus, karena langit itu selalu biru guys. Kalau langit hitam mau hujan intinya gitu ya. Cuman nih sekarang ini kejadiannya adalah di saat sekarang ya gelap karena udah malam kan, udah jam 1 itu pagi bro. Nggak percaya juga nih, gua kasih lihat dah, ini nggak mungkin bohongan nih. Tuh berapa tuh, 122 bro nih. Ini abis ini gua mau upload lagi nih, sejam ya. Video kita ini banyak bro. Kenapa saya bisa bikin video banyak? Karena emang waktu luangnya banyak. Coba waktu luangnya sedikit ya kan. Kantor gimana, buka gak? Kantor tutup hari Minggu bro ya. Terus apa lagi, bisnis jalan juga ya kan, bisnis jalan juga ya kan, kerjaan jalan juga. Apalagi yang nggak jalan, otak nggak jalan-jalan. Jadi otak mendingan dipakai buat apa ya? Otak dipakai buat mikir, masa buat jalan doang? Emang otak bisa jalan? Jadi otak dipakai buat berpikir ya. Misalnya kayak kita kerjanya sebagai petani nih, anggap aja saya petani dah, dan saya bisa jadi siapa aja ya. Aku kan Patrick Star, bisa menjadi siapapun gitu guys. Nah jadi kalau misalnya saya seorang petani nih, yang saya lakuin adalah saya akan berpikir bagaimana caranya supaya mengefisiensikan tanah yang kecil bisa menghasilkan sesuatu hal yang berbuah banyak gitu loh. Dan masa panennya juga harus sampai 3-6 kali lipat lebih cepat daripada orang lain. Itu yang disebut dengan petani guys. Itu misalnya saya petani ya, namun sayangnya tidak jadi petani saya nih, ingat ya, saya tidak jadi petani bro. Jadi kalau misalnya yang merasa disaingin sama saya jadi petani, saya bukan petani, ingat, saya nih manusia biasa aja ya, penakluk planet Pluto bro. Lu tau gak planet Pluto ya? Jadi kalau misalnya yang ngomong petani ini baru contoh doang, simulasi ya. Atau kalau dibilang tuh kalau dalam bisnis tuh namanya kayak apa ya, file extension to be corporate of exempling ya, terlalu panjang ngomongnya, udah bilang aja quotation. Nah, quotation sih, quotation ini apa itu, quotation ini kurang lebih kayak gini. Jadi ini quotation, anggapnya di scan, udah keluar tuh summary-nya apa. Sesimpel itu bro ternyata ya kerjanya. Oke, jadi kita bakal matiin air dulu. Ini ngomong-ngomong aku pakai solatif nih hari ini, saking modalnya nih pakai solatif ya, buat megang ini supaya stabil cuy. Ternyata pakai solatif pun bisa ya, cuma ngeri juga nih kan berlubang solatif bro. Nah, mati bro. Oke lah, udah mati tambah gede aja suaranya, nggak bisa santai apa nih. Ya udah biarin aja, slow aja, karena terlalu buru-buru kita bukan dapet tapi malah dia menjauh. Iya kayak cinta aja lu ngomong. Oke jadi itulah pengalaman saya mengejar cinta, yang mana cinta saya kandas di tengah jalan, dia nikah duluan ya, intinya begitu ya. Sebenarnya kalau ditonton sama gue ribet juga nih,
suka diaduin sama adik-adik gua. Jadi malu ya kan, jadi malu ya, padahal engkonya nggak ganteng-ganteng amat dan nggak gimana-gimana banget gitu loh. Saya nggak mengharap dia gitu, nggak sih, cuman ya bagaimana lagi ya kan, dia udah nikah sama orang lain ya kan, ada pokoknya gitulah. Kalau gitu tadi disinggung lagi, kebetulan saya lagi ngerekam, makanya kalau ngerekam tuh suka kayak gimana ya, suka kayak ngasal sih lu ya kan. Nah, makanya lagi di jalan ya kan, ngeng, begitu ngeng dia ngomong tentang mantan, begitu ngomong tentang mantan ternyata connect otakku guys. Aduh, kenapa ini masih ngerekam di bawah ini, aduh gila, ya udahlah biarin dah, sabar aja dah, nggak bisa ngapa-ngapain juga dah. Cuman yang bahaya ini kalau misalkan aku punya istri nanti nonton video kayak gini, ini lebih bahaya lagi ya. Oh ternyata lu masih menyimpan rasa sama dia, jangan jadi begitu ya. Pusing hidup ini emang. Mendingan ini video begini jangan ditayangin. ini video yang sangat horor ya. Ini bisa membuat orang yang jantungan meninggal ya kan, orang yang stroke bisa kena kanker yang ada. Gue jadi ngeri nih lama-lama. Udah makan dulu. Jangan dibahas. Tapi sebenarnya guys ya, yang paling bawel nih dari semua keluarga gue, ternyata yang ngelaporin itu tuh gigi yang biru tuh guys. Kalian kalau nggak percaya kalian mesti coba cek channelku guys ya. Sekarang beneran parah loh, masa gigi saya diaduin guys sampai ke Komnas HAM, bayangin. Karena saya main-mainin gigi saya tumbuk-tumbuk gitu kan, domelin sama adek gua, gila. Masa malam-malam dia bilang gini, ngapain kalau gigi digosokin gitu kan, diamplas sama saya kemarin. Gigi saya sendiri padahal. Terus diceritain kronologinya selama 25 tahun terakhir gimana itu gigi. Gabut buat dah, saking gabutnya ya. Bukannya gimana nih, orang Indonesia ini sebenarnya sangat produktif sebenarnya ya kan, cuman aktif dan produktifnya ini kurang signifikan. Di era yang mana, di zaman yang apa gitu, kurang signifikan. Makanya saya sangat senang dengan yang namanya ilmu pengetahuan sosialisasi dan juga biologi sebuah kehidupan di dalam ekosistem manusia. Nah, saya senang tuh gitu. Makasih Pak Germanus, karena Anda sangat luar biasa sekali ya. Makanya nama kita sama, ada nus-nusnya ya. Dan dia kayaknya seneng banget namanya ada dengan saya ya, sama gitu, ada nusnya ya kan. Saya juga bingung, jujur saya bingung. Kenapa saya bisa sama dia? Malah selalu bertolak belakang gitu, pro dan kontra. Selalu kalau saya bisa melakukan hal yang benar, dianggap salah sama dia. Kalau dia nganggap itu benar, saya anggap selalu salah. Sama, kita ini sama-sama melakukan kesalahan, tenang aja Pak. Makanya saya waktu lagi jatuh dari kesalahan saya, diinjek sama dia, buset, kaki. Saya ingat banget nih kejadiannya ya guys ya. Ini gue taruh lagi, ntar gue nggak makan. Udah, jangan taruh. Jadi ini ada kaki saya, nih ya, ini bagian sini guys. Ini udah sembuh cuy. Ini kalau misalnya belum sembuh, doain aja ya biar cepet sembuh ya. Tapi ini udah sembuh sih, puji Tuhan. Oke guys, jadi waktu itu kejadiannya begini guys. Aku kan bawa motor nih di sekolah ya kan, biasalah anak muda bos, senggol dong ya kan. Waktu masih anak muda, sekarang udah tua cuy, sekarang udah umur sekian ya kan, dan terima kasih. Jadi waktu itu aku lagi jalan naik motor, terus waktu lagi jalan ngeng ya kan, nah, kenceng nih ceritanya nih guys ya kan, mau ngikutin pelajaran IPA ya kan, IPA, ilmu pengetahuan anak-anak ya, anak-anak, ilmu pengetahuan alam ya kan, alam bawah sadar. Jadi ilmu pengetahuan alam ini ternyata bagus guys ya, makanya aku datang ke sekolah. Nggak taunya aku ngadu banteng sama motor orang yang di sini, jedor ya kan. Nah ini anggap aja ini motor lawannya ya, duar ya kan, dia bertiga guys, gede kan, saya kurus satu, bus, meninggal jatuh lagi, nggak jatuh, luka parah. Dan ban motor saya aja sampai mengoknya sampai begini ya, yang begini loh, bayangin loh. Susah untuk mengendalikan motor di saat lagi jatuh, sakit dan terpuruk.
orang tersebut yang bertiga pun tiba-tiba kabur disuruh sama orang-orang yang ada di situ. Bodoh orang suruh dulu dong itu berminggir, disuruh apa gitu ya, minum dulu atau makan es teh manis, makan coklat gitu ya, kayak gini ya, lu makan dulu, minimal disuruh makan minum teh botol ya. Ini mah kagak lu. Saya disuruh apa, suruh pulang, jadi suruh dilerai. Gimana mau dilerai ini, tanggung jawab dulu atuh, minimal minta maaf ya. Udah sono jalan. Ya ilah, ini gimana ceritanya? Ya udahlah, saya bilang gini, ya udah saya yang minta maaf dah, saya ngaku salah, saya nggak ngeliat jalan tadi. Itulah yang disebut dengan kerendahan hati cuy. Jatuh sakit lagi. Di hari keesokan harinya, guru HIPA pun bertanya, kenapa itu kaki kamu kenapa kemarin kamu datang ke kelas saya? Ini masih SMP ya, kayak udah kayak kuliah aja nih ngomongnya, ngeri gue jadinya. Tapi ingat banget aku omongannya dia ya, yang mana dia bilang gini, makanya jangan kayak Okta yang kerjanya jadi sosok pembalap, nggak bisa jadi pembalap, jadinya preman kampung katanya. Terus aku bilang gini, enggak pak, saya preman pak, semua cuman ini aja nih, apa namanya, biasa lah gitu di jalan kan, nggak sengaja, namanya pelajar ya kan, saya pelajar guys namanya dulu kan, pelajar pak ya kan, udahlah pak, ini lagi sakit pak kakinya, sebenarnya hari ini nggak mau masuk pak. Sebenarnya bukan hari ini, maksudnya di hari yang sama guys ya, jadi bukan keesokan harinya dong. Jadi yang oh ya, gua agak blank juga nih, soalnya udah lama ya kejadiannya. Emang begitulah hidup ya kan, apalagi aku udah 16.000 video ya kan, jadi banyak kenangannya nih. Bingung aku kadang-kadang mau ceritain kenangan yang mana ya, soalnya semua kenanganku manis semua, asli manis martabak ini bos. Jadi di hari yang sama guys, aku baru ingat, aku tetap maksain buat datang ke sekolah guys, dengan kondisi luka di sini guys. Bajuku masih batik dulu guys, ingat banget ya aku. Jadi bajunya baju batik. Tuh guys, aku lihat dulu ya, lukanya masih ada ya. Oh masih ada ternyata guys nih. Oh masih ingat, asli sih. Ya kan, di bagian sini guys. Jadi dia bagian situ tuh adalah bagian yang sangat-sangat gimana ya, nggak bisa dilupain lah. Kalau dipegang masih agak-agak perih gitu ya, soalnya dia di bagian tulang rusuk, karena belum menemukan tulang rusuk yang tepat ya kan. Susah emang hidup manusia ini, selalu menyindir ke situ mulu ya kan, bercanda guys. Oke, jadi kejadian seperti itu adalah menurut saya ya, itu adalah sebuah fenomena alam yang mana seorang manusia itu bisa aja ya jatuh dari sebuah keterpurukan. Udah jatuh dalam tertimpa tangga, terpuruk lagi, jatuh dari genteng. Kasian banget dah itu orang. Jadi jatuhnya berguling-guling gitu kan, intinya begitu ya. Nah udah gitu si Pak Germanus ini ya, ini inget banget dah aku, karena dia kan orang Flores guys. Jadi orang kayaknya orang NTT ya dia, NTT atau Flores sih yang bener, gak tau lah, pokoknya orang itu lah, suku itu ya pokoknya. Nanti takutnya dia nonton, gue ngerinya ntar dia tiba-tiba komen, nanti jajakin berantem gue. Ternyata jangan ya, bercanda pak, ini cuma hiburan aja ya, hiburan aja pak, mau dimengerti nih, ini anak murid bapak nih mau berkarya supaya bisa melunasi masa lalunya sama bapak. Ingat, masa lalu sama bapak nih kayaknya kelam ya, kayaknya gitu loh. Dan jadi kejadiannya itu akan sangat menarik ketika dia menarik perhatian para siswa-siswi di sekolah saat sedang mengajar ya. Ingat banget, aku kan angkatan pertama guys, SMP angkatan pertama yang sangat bengalnya minta ampun bro. Sebenarnya aku nggak bengal banget sih, saya yang bengal itu sebenarnya teman-teman gue guys. Aku mau orangnya baik-baik, jujur ya kan. Kalau sekolah itu aku memendam perasaan lebih baik daripada aku mengungkapkan perasaan, karena gimana ya, ya saking memendamnya itu aku sampai diinjak sama guruku lah guys, supaya diungkapkan perasaannya. Tetap aja nggak diungkapin. Nah sekarang bisa nih mengungkapkan perasaan ya. Sekarang udah bisa bos. Sebenarnya nggak usah dilatih, sebenarnya itu niat diri sendiri aja. Kalau kata dokter yang kemarin aku konsultasi ya, memang bener sih, kita harus konsultasi sama orang yang ahli ya, jangan bacain komen. Bodoh itu yang bacain komen malah dikira bisa konsultasi ya. Kecuali yang sama-sama komen kita nih, pick komennya ya, memang orang itu dokter
ya, jadi dia juga ngerti tentang kejadian kita, atau mungkin psikiater ya kan, karena memang ada benernya juga psikiater itu meluruskan kepribadian yang salah gitu ya. Terus nggak sampai situ cuy, udah diinjak kaki gue. Jadi ceritanya sebelumnya udah sebelum diinjak dong, belum seru ini soalnya. Jadi pas lagi di sekolah kan, jangan lihat ya, jangan lihat nih, gue jadi ngasih ikonia Felix ya, dia juga sama guys, gara-gara lihat sama lihat aja jadi berantem ya. Padahal lihat dan lihat itu bahasa Inggris sama si ya kan? Lihat si, lihat si juga ya kan, si nggak ngerti ya kan, sampai berantem sama gue cekcokan ya. Tapi aku orangnya nggak bawa pusing sih, cuma palingan adu nyali aja kita bos. Gue bilang gitu ya. Ya kesel juga sih waktu masih sekolah tuh, banyak yang bikin kesel terus ya. Tapi ya di bawah fun aja lah. Emang orang-orang itu begitu gitu kan. Jadi kondisinya adalah pada saat kita lagi diajar sama Pak Germanus ya guys ya. Aku jadi guys sih gue. Canda guys. Oke, jadi gini guys. Kondisinya waktu lagi diajar sama Pak Germanus. Ini runtutan kejadiannya ya. Kita cerita lagi di polisi nih ya. Jadi gini kejadiannya, jadi pas lagi di situ ngobrol sama guru ya kan, kemudian guru ngeliat saya jalannya pincang-pincang, bukan ditolong malah disyukurin. Terus habis itu di dalam pelajaran saya kan selalu duduk paling depan ya kan, biasa ya, kami juga murid paling teladan se-Indonesia Raya, seplanet Pluto Raya, dan bahkan sedunia ya kan, gila Antartika pun juga diborong sama dia. Jadi saya sangat-sangat menghargai sekali guru sampai saya duduk selalu paling depan. Atau mungkin boleh dibilang duduk yang paling belakang tuh udah nggak ada bangkunya, jadi harus paling depan. Sampai meja bawa sendiri, bangku bawa sendiri, gila kan lu. Fix menjadi siswa mandiri. Nah setelah aku duduk di depan, karena aku duduk kan selalu ibaratnya namanya murid ya kan, begini guys, udah duduk nih, santai aja kita ya. Begitu udah santai ya kan, kamu tuh sakit kan ini, gurunya bilang, Okta kamu maju ke depan, selesain dulu nih. Maaf pak, lagi sakit lagi saya. Kamu mau cepet keluar atau gimana, mau diselesain atau gimana nih? Iya, dia ngomong begini saya jadi deg-degan guys, asli jadi deg-degan, bukan mau ditembak jatuh cinta, bukan. Ini bahaya, ini yang begini yang mengancam nyawa semut dan juga nyawa siput, bahkan kecoa pun bisa mati gara-gara ini. Pusing nih saya. Nah akhirnya saya bilang gini, tapi nggak bisa pak, ini masih sakit pak. Masih aja kamu alasan. Digini guys kaki saya guys, ditendang guys. Begitu saya punya meja ya, emosi dia guys. Tiba-tiba begitu saya bangun, saya berusaha untuk bangkit guys. Bapak jangan begitu dong, ini kan tempat duduk saya ngambil mejanya jauh loh. Saya bilang gitu guys. Udah mulai emosi ya, setengah emosi ya, belum 100% sih, cuman ya udah mulai kayak gitu. Teman-teman gue bilang, si Okta berani lu lawan si Germanus katanya. Terus saya bilang guys, ini sebenarnya bukannya gimana pak, bapak ngerti kan lagi sakit, saya tahu kamu lagi sakit, justru saya emang sengaja mau bikin kamu tambah sakit. Astaga, luntur langsung aku punya ini ya. Saya kayak self confidence-nya itu pada saat lagi ngomong kayak gini hancur, udah males ngomong sama dia nih. Udah kesel banget dah ngomong, saya sengaja bikin kamu memang mau tambah sakit. Gila kali lu, pelajaran dari mana kayak begini nih, ilmu pengetahuan alam bos, alam bawah sadar, bener-bener alam bawah sadar itu kayak sekolah kok begini amat ya. Besokan harinya 2 hari aku nggak masuk sekolah guys, auto liburan guys. Bener-bener aku kayak di rumah healing guys, mikir ya ilah, masuk sekolah bukan dihargai, diinjek gua sama guru gua. kurang ajar. Nah gitu di rumah aku juga diomelin guys sama orang tua guys. Udah di sekolah diomelin, di rumah juga diomelin, makanya jadi pembalap lu, bodoh katanya. Lu mau jadi apa kok kayak begitu, lu masih SMP tau gak lu, SMP mau jadi balap-balapan, lu tau gak banyak yang mati itu di jalan katanya. Lagi sakit guys, sudah aku baca Alkitab aja dah, menenangkan diri ya guys ya, karena healing ya kan. Jadi ceritanya aku kan dulu mungkin ya udah ngerti healing kali ya, jadi kan ya udahlah duduk ya kan di rumah, pagi siang tuh udah malam ya guys. 2 hari aku mandi nggak bisa, makan nggak bisa, aduh pokoknya ini di bibir ya guys, ini di bibir juga memar pokoknya. Ini kalau nggak salah ini memarnya ini gara-gara kena stang motor kan waktu itu, kalau masih SD itu SD lagi SMP maksudnya,
naik motor guys. Ini nih, jadi kita kalau pergi sekolah itu cuma pakai jaket sama kita pakai selampe, itu pun kalau perlu aja selampe, kalau nggak perlu ya udah begini aja nih ya kan, ya kan. Kebetulan kecepatannya mungkin sekitar 70 atau 60 km per jam. Yang tadi yang saya bilang tidak kronologisnya itu saya jadi tabrakan adu banteng guys ya, adu banteng jeder, jatuh ternyata ditabrak sama UFO. Nggak bercanda, motor guys. Motornya mereka nih namanya motor smash ya guys ya. Motor saya Vega R guys, padahal motor saya lebih murah daripada mereka ya, tapi malah saya yang jatuh loh, karena mereka stangnya dipegang bertiga, mungkin bertiga kan, yang boncengan bertiga kan. Jadi kekuatan 3 lawan 1 ya pasti lemah. Apalagi badan saya dulu waktu masih SMP ya lebih kecil dari ini. Mungkin jadi bocil ya, jadi dulu masih segini guys, masih segini bocil. Sekarang segini, naiknya dikit doang. Nggak bercanda guys. Naiknya udah banyak kok, saya akui saya naiknya banyak guys. Cuman kalau dibanding sama teman-teman saya cuma seleher teman-teman saya aja. Parah juga dong, masih parah gitu. Nah terus ingat banget aku guys, jadi waktu lagi udah sekolah udah balik, tiap kali guru itu kan selalu kayak mantau ya kan, gimana kemajuannya si Okta itu. Bukannya ngedoain, malah nanyain kemajuannya gimana, nggak maju anaknya, diem aja di tempat. Saya sempat ngomong begitu sama dia, keselnya, saking keselnya gitu kan. Biasanya kayak gimana ya, seru aja gitu loh ngeledekin dia si Germanus ini ya, maksudnya Pak Germanus. Dan kita nggak lama kemudian kan udah lulus nih guys ya. Sekarang ini kan juga udah hampir ya, kalau dari SMP sampai sekarang kan hampir 19 tahun lah ya. Kangen sama guru-guru yang kayak begitu, aku kangen banget bener-bener banget aku. Wah apalagi kejadian itu, waduh kangen. Aku bukannya benci, aku enggak, aku kangen banget, bahkan aku sayang banget sama guru seperti itu, beneran. Kalau ketemu minimal gue injek balik kakinya ya kan. Gue injek balik, tapi kurang lebih begitu ya. Nah jadi kejadian begitu tuh pas lagi temenku kemarin ada yang di WhatsApp ya, kita kan grup-grupan ya. Aku kan orangnya jarang balas chat ya kan, biasanya admin aja ada yang balasnya. Coba lihat dia chat apaan sih dia orang. Dia ada yang ceritain tentang waktu lagi kecelakaan itu guys. Ada aja yang inget ya kayaknya ya, kalau kejadian yang busuk kayak lu inget aja lu ya kan. Badannya buah nih, baunya nggak enak, lu ingetin gitu, padahal yang lain enak gitu loh. Asin ada asin, manis ada manis, asam ada asam, yang dicari yang pahit malahan kan. Itu ada yang nanya guys, gimana Okta keadaannya, udah membaik belum? Puji syukur, makin memburuk sih. Saking keselnya ya. Cuman kalau misalnya ada teman-teman yang suka kayak begitu, kadang-kadang kita tuh harus mendoakan mereka guys. Percaya dah kalian, kalau kalian mendoakan mereka, pasti mereka tidak akan kejadian yang sama dengan kalian gitu. Kayaknya harus melindungi teman juga cuy. Dan Pak Germanus, ingat, persoalan kita belum selesai ya, belum selesai nih. Tau udah meninggal lagi dia. Dia lagi nonton di surga guys, dia lagi melihat ternyata mulutku ternyata seperti ini ya. Auto dicekek, gue langsung mati gue biasanya dia. Nggak bercanda guys, nggak. Pak Germanus itu setahu gue masih hidup dia. Orangnya kuat, tegar, dan juga bijaksana, bijak sini, bijak dimanapun. Mantap dia. Dia tuh banyak kebaikannya kok, saya yakin ya kan. Cuma kalian aja nggak kenal dia. Aku udah kenal banget sama dia kan, 3 tahun diajarin sama dia, SMP kelas 1, 2 sampai kelas 3 lah, 7, 8, 9 tuh aku sama dia terus ya. Jadi guru gue ini yang paling sering jualan namanya ada Pak siapa ya, Tikno Wang namanya, Tikno Wang ya. Tikno Wang tuh tukang hasilin uang dia, tapi hasilin uangnya dari murid-murid. Zaman dulu belum ada internet guys, maksudnya kayak afiliator lah, kayak program affiliate marketing belum ada ya. Jadi murid-murid yang ada aja dijadiin afiliatornya ya kan. Lu bisa jualin flash disk dapat 20.000 ya kan. Nah bisa jualin lagi ke temen yang di bawahnya lagi, lu bisa beli motor katanya. Mantap gak lu ya kan, ngeri nih Tikno Wang. Nah kalau Pak Germanus enggak guys, dia nggak jualan gituan. Ada satu lagi Bumar namanya. Bumar ini anaknya namanya si Daud ya. Si Daud dan emaknya selalu membeda-bedakan saya. Dia tuh jadi kalau misalkan udah, misalkan aja nih guys ya, udah masuk kelasnya dia, kelas A buat orang yang pintar, kelas B bodoh semua lah udah pasti. A itu orang-orang aneh, kalau B bijaksono bijak sini ya kan. Udah beda tuh ya kan. Saya pasti selalu masuk di B ya kan, karena kan saya termasuk yang tadi ya kan,
tunggu kembali guys, saya selalu masuk di A, aneh dan juga alim guys, masih alim juga ya. Cuman ingat juga nih kejadian begitu tuh membuat saya tuh kayak gimana ya, kayak aneh gitu di situ. Kenapa dibilang aneh? Karena waktu lagi masih sekolah itu temen-temenku selalu bilang gini, waktu sama dodol dia mah, sekolah nyontek mulu. Nah, terus saya bilang sama mereka satu hal ya, kalau lu bisa ngungkapin gue nyontek kapan, di mana, dan waktunya kapan, dan sama siapa gue nyontek, lo kasih tau gue, nanti lu bakal gue kasih lu mie ayam. Singkat cerita teman saya tidak bisa mengungkap dong. Saya ngasih tahu dia, lu sendiri nyontek, lu kurang ajar, lu bilang gue nyontek lagi, udah gue nyontek juga di sini. Nah begitu kita sama-sama nyontek kan ketahuan kita, ya kan, ketahuan sama panggil manus, disuruh angkat kuping berdua depan tiang bendera, malu kan, malu ya, mulai dari mau traktir temen mie ayam, malah akhirnya kedua-duaan jadi masalah kedua. Aduh, malu asli sih. Cuman ya kejadian-kejadian begini gimana ya, kalau di sekolah tuh kalau mau jadi bandel jadilah alim dulu, nanti jadi bandel terus jadi alim lagi, ya gitu lah. Gue nih kayak kalau dibilang investor nih, namanya investor gimana ya, CT guys, CT. Jadi CT ini artinya adalah dicabut terus ditanam lagi, dicabut tanam lagi, cabut tanam lagi, ini CT namanya, cabut tanam, mantap ya kan. Jadi kalau ada yang nanya sama saya gimana sih maksudnya jadi orang yang bijak, jadi orang yang pintar, jadi orang yang ini, orang gua aja dulu waktu masih sekolah aja labil ya kan. Nah gimana caranya supaya jadi kayak gitu, gue jadi kayak gitu, maksudnya jangan jadi kayak gitu, simple, jadilah kayak si Tere ini ada dua orang, yang satu bengal juga, yang satu alim, bener-bener alim ya. Cowoknya bikin lagu di Spotify cuy, kemarinnya sempet stalking ya kan, siapa sih cowoknya, oh dia suka nyanyi kan, dalam gak usah dipromosin lah, dia juga gak mau kenal kita si Tere ya, jadi bodoh amat ya kan, dia mau lakuin apa ya dalam hidupnya. Tapi intinya adalah gini guys, jadilah seperti si Tere, yang dimana dia tuh jangan jadi yang bengal nih ya, kalau bengal nih mirip-mirip kayak saya juga, suka ngejek-ngejek orang, suka roasting orang, suka gosip ya kan. Tapi sayangnya belum nikah, sayang banget belum nikah tapi udah brojol anak tiga orang. Gue juga bingung nih, ini dari mana nih anak-anaknya, gak ngerti dah ya. Jangan ya ini ya, penakluk ular. Gue jadi ngeri dah. Ada aja itu si Tere ya. Tere ini ada dua orang guys, yang satu memang belum nikah, masih pacaran, tapi statusnya deket lah guys sama orang ya kan. Kalau Tere yang satu lagi yang tadi saya bilang nakal orangnya ya kan, menit 3 anaknya belum, Tere ya kan, nggak punya suami, belum punya, nggak tahu ini anak siapa ini, atau anak angkat atau anak beneran atau anak pungut ya kan, nggak tahu nih ya kan. Pada intinya adalah ini nggak usah terlalu banyak lah, ini bikin jadi bercabang-cabang otak kalian jadi pertanyaan. Nah intinya gini, kita ngomong yang alim aja cuy. Yang alim ini si Tere ini orangnya kalau tiap ada masalah atau kondisi apapun ya, dia sama-sama kayak si Vena guys. Vena ini Penata ini pernah dibonceng sama saya guys. Ceritanya dia dari pulang kantor, saya nanya, lu pulang naik apa kan? Bisa naik angkot tak? Oh angkot susah gak? Enggak susah sih. Udah lu mau sama gue ke bareng? Ya boleh lah kalau mau dia tawarin bareng mah. Ya siap dah. Tapi gue motornya butut nih begini nih. Motor lu emang apa? Karisma. Ya udah nggak apa-apa lah katanya. Daripada nggak ada tumpangan ya kan. Udah bagus guys. Ide kayak gitu tuh bagus ya. Jadi mending kita merendahkan hati kita untuk menolong orang yang kesusahan di jalan. Gitu guys. Itu kan sekolah sih. Masih cerita. Ini kenapa jadi ngomongin si Vena? Ya kan. Singkat cerita si Vena ini suka main warnet. Semenjak dia nggak kerja dia main warnet mulu, kayaknya jadi gamers nih kayaknya ya, saya juga nggak tahu juga. Cuman terakhir dapet cowok jadi nggak bener juga dia guys ya. Makanya pergaulan baik merusak kebiasaan yang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik cuy. Mendingan kayak aku, makanya aku tuh pergaulannya sangat baik, tidak mau merusak orang-orang yang punya kebiasaan buruk, makanya aku tetap baik guys ya. Mantap kan. Nah jadi kita balik lagi kepada si Tere guys. Ngapain jadi ngomongin si Vena itu tidak pengaruh banget gitu dalam cerita ini. Vena ini tidak ada pengaruh, cuman dia pendiam orang. Waktu sekolah pinter banget bahasa Inggris. Kalau bahasa Mandarin mah adik gua. Oh yes, jadi waktu kita ngomong soal bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris nggak usah, kita waktu lagi ngomong tentang bahasan si Tere itu bilang gini guys sama saya ya, lu bisa nggak tuh tak, lu kalau jadi cowok jangan jadi orang yang apa ya, kalau dimana
grece gitu, maksudnya kayak grece itu kayak ribet gitu sama hidup lu. Dari saat itu juga saya bilang ya udah, mungkin gue ini memang ribet di mata lu orang ya kan, tapi ya beginilah gue gitu loh. Gue nggak bisa diubah dengan cara apapun gitu. Gue harus mengubah pola pikir gue ketika gue menghadapi rotasi yang bermasalah besar di dalam hidup gue. Jadi saya sempat ngomong begitu sama teman sekolah saya dulu, masih SMP lu guys, gila ngeri ya. Jadi ibaratnya ini orang yang bersikukuh untuk punya yang namanya pencapaian yang besar meskipun caranya aneh gitu loh. Ya nggak ngerti juga sih, mungkin teman saya itu juga sinting katanya. Itu ya dia ngomong gitu ya, dia nggak ngomong langsung, cuman saya dengar aja sinting katanya. Makanya di SMP itu teman-temanku nggak banyak yang jadi memihak sama aku guys. Tapi pada saat polling ternyata saya tetap yang paling the best ya, paling banyak disukai sama orang-orang itu ya. Mungkin karena sebenarnya penampilannya mendukung, cuman wataknya aja yang nggak mendukung ya, karakternya itu loh busuk ya kan. Jadi mohon maaf nih Tere ya, ini bawa nama lu nih, ini namanya Tere juga jangan tersinggung karena Tere ini banyak ya kan, anggap aja der itu artinya adalah di sana. Nah, di sana ya kan, apakah di sana kau sudah bahagia, kalau belum sama aku aja. Ya siap, nggak bercanda guys, udah jangan bercanda kesana-sana lah, nanti nyamber yang ada orangnya atau ntar cowoknya jadi gimana ya, jadi ilfil gitu, nanti diajakin ketemuan lagi. Dulu aku diajakin guys ketemuan sama cowok orang. Jadi mereka nih manusia ini di bumi ini ya agak sedikit barbar juga. Kita cuma ngechat sama pasangannya langsung diajakin ketemuan, tujuannya apa ini? Ternyata mau diprospek. Jadi gini nih kok, ini kan manusia itu dapat bertahan itu sekitar 28.000 hari, terus setara dengan 75,8 tahun lah kok. Jadi setara dengan kalau dibilang tuh kita buletin jadi 80 tahunan lah ya. Nah setelah itu kita kan namanya masuk dalam fase pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Fase pertama ini orang dimana orang akan belajar sekolah dari 0 sampai dengan biasanya tuh enggak, kalau dari 0 tahun tuh biasanya masih balita. Jadi 12 tahun sampai dengan 6 tahun sampai dengan usia 24 tahun. Biasanya masih belajar nih. Sampai 1, S2 sampai S3 kalau perlu. Tapi pada saat di masa kedua itu fase dimana orang sudah mulai masuk dalam masa produktifnya dia. Masa produktifnya dia itu di usia 20 sampai dengan 40 tahun kok. Nah dari 20 sampai 40 tahun ini biasanya orang mengumpulkan yang namanya kekayaan, dari motor, mobil, impian, segala macam, jet pribadi kalau perlu ya. Nah kita masuk ke dalam masa ketiga nih. Masa ketiga ini orang biasanya udah mulai menentukan masa dimana dia harus mengembangkan talentanya dia. Biasanya harus dari 1 mobil jadi 2 mobil, itu hasilnya maksudnya ya. Dia talentanya ibaratnya dari yang misalkan tukang cuci mobil tadinya di fase kedua, masuk fase ketiga dia mau jadi yang punya usaha mobilnya, bahkan yang punya showroomnya, bahkan yang punya tempat cucian mobilnya semua ya kan. Jadi dia punya impian yang jauh lebih besar ketika masuk di fase ketiga di usia 40 sampai 60 tahun go. Jadi gitu guys saya cerita. Nah singkat cerita di fase keempat, setelah semua terkumpul dia mulai masuk dalam masa pensiun ya, dimana dia menghambur-hamburkan uangnya kembali kok. Setelah dia menghambur-hamburkan uangnya kembali, itu uang mau dikemanakan, diwarisin kan kok. Nah pada saat diwarisin ini sebenarnya ada namanya program ABCD 5 dasar, yang dimana orang kalau misalkan ngumpulin uang di sini ABCD 5 dasar ini mampu memberikan engkau itu kasih uang kayak gini nih, uang Pokemon, dijamin kok setiap bulan bakalan punya 5 miliar sebulan. Ya mau gak kok kayak gitu? Nggak deh makasih. Bayangin lu, udah ngomong panjang-panjang gue udah kayak sales tukang kartu kredit gue asli, sales insurance dulu guys ya. Itu digituin, mati juga sih ya kan, mati kutu ya kan. Emang kenapa kok? Enggak lah, nggak tertarik. Gua kira lu mau ganggu bini gue katanya. Ya iyalah kok, lu jangan negatif dulu dong. Kan tujuannya saya mau minta ketemu sama dia, mau ajak engkau juga ngobrol. Sekarang bininya mana? Nggak ada katanya. Emang bini lu secakap apa ya, udah sebeauty apa ya. Si bilangin ya, mungkin bini lu anggap aja cakep di mata lu, tapi di mata gue sebenarnya nggak cakep bro ya. Jangan sombong, saya bilangin. Kecantikan itu cuma dari parasnya doang. Kayak saya nih ganteng begini, ini cuma dari parasnya doang ya. Dalamannya yang paling penting nih, dalamannya bos, inner beauty-nya kelihatan nggak, bener-bener kasih Kristusnya tuh kelihatan nggak. Jangan lu cuma bisanya kayak ibaratnya tuh menghakimi gue bahwa gue mau ketemu sama bini lu, gue mau gangguin bini lu. Goblok, mana ada begitu niatnya. Saya waktu itu benar-benar niatnya tuh mau membantu dia supaya merencanakan keuangannya cuy. Cuma pemikirannya dia aja udah keburuk ya, ngajakin bininya selingkuh, dikira ya ilah.
meninggal mati kutu tuh dia mah mati kutu guys ya. Saya sebenarnya juga mati kutu pas lagi dia ngomong enggak deh. Bisa udah ngomong panjang-panjang, aku semangat guys, bener-bener semangat banget saat itu ya. Tiba-tiba semangat jadi luntur ya kan. Terus aku bilang ya udah dah nggak apa-apa, memang nggak mau ya kan, nanti next time kalau memang ada perlu boleh kontak saya. Sampai hari ini, sampai besok meninggal pun ya, tahun depan mau sampai kapanpun dia meninggal atau saya meninggal duluan, nggak ada yang saling kontak lah guys, saya percaya gitu ya. Makanya kalau anda nih sales apa atau sales ini sales itu, mendingan anda kejar aja orangnya, terus kejar ya, jangan jadi bodoh. Kalau orang itu nggak dikejar, rezeki anda nggak datang datang. Nah, percaya sama gue ya, mulut gue ini bukan mulut yang sangat jahat, enggak. Mulut gue ini benar-benar mulut yang sangat terbukti ampuh. Ketika ada orang menjanjikan sesuatu, dia bakal kontak kita, lu dibodoh-bodohin, percaya sama gue. Nanti saya kontak ya, nggak bakal dikontak, lu percaya sama gue ya. Udah, intinya begitu, selesai, beres ya. Makanya carilah orang-orang yang punya duit beneran, yang pertama. Yang kedua, orang yang bukan sekedar bacot mau beli ya kan. Kalau cuman nanti ya dia udah percuma, udah nggak ada harapan orang kayak gini. Kayak dalam saya tuh udah berkecimpung di dunia begini nih bertahun-tahun guys. Jadi mendingan kalau anda udah nonton channel saya, anda berterima kasih sungguh-sungguh sama Tuhan, karena Tuhan memberikan anda ketemu channel yang seperti ini, meskipun channelnya abal-abal, channel yang tidak ada kaitan sama kehidupan, tapi dikait-kaitan sama kehidupan, sehingga jadilah sambungan jaringan yang sangat berkesinambungan ya. Jadi misalnya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak tadi gitu, misalnya kayak bang kenapa bang kalau saya nemuin karakter lain gitu bang ya, oh dia janji-janji mulu bang ya. Lu mesti belajar sama si Putu. Kemarin si Putu bilang gini guys, gue sih orangnya mendingan to the point aja, ketemu sama dia ngobrol todong langsung. Mau ngeri tuh, gue jadi ngeri dah kalau ketemu sama lu Put. Si Putu ini teman juga, teman, cuman namanya teman kan, dia tahu saya apa yang saya lagi butuhin, dia bisa sediain, provide, terjadilah bisnis di situ. Nah kalau misalkan kita modelnya kayak zaman saya dulu, saya tuh kayak cicak guys, lari sini, sampai saya sering kecelakaan. Itu saya baru sadar, oh sebenarnya itu salah banget. Jadi lebih baik anda fokus di, misalkan satu minggu tuh pendekatannya 20 orang, ya udah fokus aja dari 20 itu, selesai 20 itu sampai minggu kedua udah selesai. Minggu kedua itu mulai mencari panen baru nih, barunya nebar jaring baru bro. nebar jaring baru. Kalau tebaran jaringnya ternyata pada bolong lagi minggu kedua, lu mesti banyak beramal kalau kayak gitu tuh. Mulai minggu ketiga lu mulai follow up yang minggu pertama tadi. Jadi lu kasih rentan waktu tuh 1 minggu bro ya, jangan langsung minggu itu juga lu belibas ya kan, capek nanti yang ada. Jadi tujuannya itu kenapa dibikin 1 minggu itu tujuannya supaya membuat mereka itu mempunyai kayak rasa ketertarikan dulu, tertarik kan ya kan. Nah, jadi setelah tertarik atau enggak ketahuan ya kan, yang enggak tertarik tetap di follow up di minggu ketiga. Kalau yang tertarik dari minggu pertama ternyata udah tertarik banget, ya udah minggu kedua langsung di close gitu loh. Jadi ingat, jangan terlalu kayak tadi juga di uber dosa lu ngomong orang dosa ya. Bayang misalnya ketahuan dia udah punya suami ya kan, bisa habis terlalu dibekep sama dia. Aduh maaf guys ya, ini sih kayak candaan aja sih. Kejadian itu kan membuat kita jadi belajar ya. Ketemu suami orang ya kan, traktir, itu udah traktir guys, traktir. Saya udah ngeluarin waktu saya, ngebuang waktu saya nih di masa muda saya nih, ketemu sama orang kayak gitu, traktir juga loh, jangan salah loh. Beliin pizza ya kan, beli minuman, kirain mah bininya datang, nggak tuh bininya kagak datang. Mungkin ngeliat doang kali di kamera tersembunyi, karena saya lihat ada bau pulpen, terus ada kameranya. Biasanya hati-hati kalian ya, maksudnya kayak ada lihat lensa tertentu di balik manapun, bisa hati-hati cuy. Itu bisa jadi dia tuh ngerekam kejadian-kejadian tertentu, entah itu anda dikira kayak lu bisa aja gua habisin di sini, diancam ya. Jadi ancaman-ancaman ini lebih kepada dia mau ngancam ke kita. Tapi kan namanya saya tuh kan orangnya humoris ya kan, bukan saya mengungkapkan ini ke kalian juga doang, enggak, tapi memang saya humoris ya. Kalian scroll deh semua video saya, tapi memang humoris sih. Jadi saya menganggap semua kejadian yang orang ungkapin ke saya atau diutarakan langsung itu sebagai sesuatu yang candaan sifatnya, bukannya bercandaan bro, saya main-main gitu teman. Enggak, maksudnya kayak ada kalanya itu serius, tapi ada bercandanya juga. Dia serius, semua masih bercandanya ya kan. Jadi kejadian begitu membuat dia jadi kayak dulu gitu, dia jadi nggak jadi marah. Dia dulu mau marah, maksudnya kita kalau mau duel aja katanya. Terus saya bilang gini, siapa juga yang mau sama istri lu bodoh, gue bilang gitu guys. Gue nggak mau bini lu.
dia udah bekas lu ya kan, udah lebih baik Anda mencari yang masih mungkin ya masih muda gitu ya, masih lebih baik ya karakternya, jangan kayak gitu. Itu karakter orang-orang licik guys, hati-hati ya. Jadi kedok mukanya baik ya, memang baik dia depan orang-orang jadi belakangnya belum tentu baik bos. Jadi seperti itu yang aku mau bilang. Jadi kadang-kadang orang ada yang ngomong ke aku, kenapa ya bang, kok bisa begini bang ya, kok bisa begini ya, ini masalah ini ya bang, ini masalah ini. Udah jangan pro dan kontra sama sesuatu. Ingat, segala sesuatu itu diciptakan Tuhan untuk bisa kita pelajari, kita ambil maknanya dalam hidup ini. Jangan kita menganggap semua itu tuh terlalu berat bagi hidup kita, karena manusia itu sebenarnya punya batasannya masing-masing sih. Kayak aku aja punya batasan, misalkan kayak tadi ya kejadian diinjek gitu kan sama guruku saja udah langsung kayak down gitu mental. Kalau sekarang sih mau guruku injek mau gimana ya udah jadi temen cuy, nggak masalah itu mah. Kalau misalnya kejadiannya yang masih sekolah itu ya nggak lucu juga sih, nggak lucu itu, nggak lucu itu, ngeri itu. Bisa masuk ke Komnas Perlindungan HAM Pak Germanus, ingat ya, bisa masuk Komnas HAM Anda karena sudah mengganggu, mengusik, bahkan juga melukai sang murid ya. Cuman aku orangnya nggak terlalu gimana sama mereka, maksudnya sama guruku ini mau jadi teman. Jadi kalau dibilang tuh teacher friendly namanya, wih, teacher friendly bro. Jadi guru pun jadi kayak temannya. Wah, seru banget deh. Maksudnya hidup ini tuh selalu dipenuhi dengan canda-canda dan tawa-tawa. Supaya apa? Supaya kedepannya kita tuh punya muka yang semakin muda. Karena aku ingat banget 4 hari yang lalu sebelum aku operasi gigi, mukaku tuh kayak kusem banget, kayak gimana ya, pengen jalan hidup tuh kayaknya ogah banget. Bisa loh kita di fase kayak gitu, even kita adalah orang yang humor ya, atau ibaratnya selera humor kita sama nih misalkan, itu kita bisa mengalami hal seperti ini. Jadi kenapa bisa begitu? Ya itu tadi, karena Tuhan menciptakan manusia unik. Manusia itu unik banget, benar-benar unik. Saking uniknya tuh temulah sebuah tali di mana Christopher, temanku ada namanya si Christopher William ya, cewek namanya, cewek cewek wah siapa sih nama lu, Christopher William, cewek kan jadinya singkatannya. Si Christian lagi juga nggak naik kelas dia. Jadi itu nggak usah dibahas gitu. Yang naik kelas nggak usah dibahas, nggak ada gunanya itu. Udah hidupnya udah nggak jelas, pacaran putus mulu, lu putus nyambung lagi sama orang yang sama, putus lagi nyambung lagi, putus lagi nyambung. Nggak usah dibahas, laku lu namanya lu kalau kayak gitu ya. Mendingan kayak gua, udah putus sekali udah cukup lah. Ada pengen balik kan, udah maaf ya, bukannya gimana nih ya. Udah kita lanjut lagi ke si cewek Christopher William. Christopher William ini lucu guys. Jadi kondisinya adalah waktu lagi masih sekolah, dia selalu membalik-balikan omongan saya. Lalu kalau misalnya tahu ini salah, lu ngapain lu masih aja lu lakuin kayak gini? Lu harusnya berpikir pakai otak lu, tak, jangan nih taruhnya di sini nih, otak jangan taruh di sini. Saya kalau lagi digituin ya, saya nggak pernah balas guys, saya selalu ketawa aja. Lu sih bener-bener topper. Ya udah saya diem aja. Baratnya kalau dalam posisi kantor nih ada tim atau manajemen yang menasehati kita, ya udah kita diem, kita jangan malah sok lebih pintar dari dia. Lu nggak usah ngajarin gue lebih tahu dari lu. Nah itu nggak boleh guys. Di sini kita dalam hidup ini tuh harus belajar namanya merendahkan diri kepada sang pencipta, dan kita harus merendahkan hati kita ketika kita dapat yang namanya tekanan hidup. Jadi di situ akan timbul sebuah keyakinan bahwa kita memang salah di sini, kondisi ini kita salah. Kita harus memperbaiki ini dengan cara gimana cara berpikir yang baik menurut lo gitu. Jadi jangan malah gue tuh lebih tahu dari lu nggak usah ngasih tahu gue dah. Itu mesti dilupain dah. Itu cara-cara kotor untuk menyakiti hati orang lain. Itu nggak boleh guys. Jadi aku berkomitmen dalam diriku, ya kita mesti memperbaiki diri. Self improvement itu penting banget, karena kita mau maju kita harus memperbaiki ini ya. Jangan malah disuruh mikir dari sini, benar-benar otaknya taruh di sini. Jangan bro, itu namanya bodoh itu. Oke guys, jadi begitu, karena videonya menurutku
udah sangat panjang ini 1 jam bos. Lu dengerin gue ngomong mulu 1 jam gak capek banget. Gue aja udah capek nih tenggorokan gue nih ya. Lanjut bos, makan lagi. Tapi gokil juga sih. Ada salah satu temanku namanya Sutina ya, dia pernah bilang gini, sebenarnya si Okta itu orangnya baik sebenarnya. Dia suka ngomong sama teman-teman yang lain, dia bilang baik orangnya. Dia bilang supel, orangnya juga supel ya, cuman gitu orangnya sedikit cringe, gimana ya, garing gitu kalau dia ngomong. Pas kebetulan aku sempat denger omongan dia ini, saya juga Lutin, bisa-bisanya lu ngejelek-jelekin gue. Enggak, sebenarnya gue seneng gitu sama orang kayak lu. Nah itu dia ngomong kayak gitu, GR sih, sedikit GR. Oh berarti ini dia maksudnya punya interesting yang sama sama gue. Cuman kalau dipikir-pikir, oh dia udah second nih, udah sering diciumin sama si Jason, sama si ini, sama si Jadi, bahkan sama Supandi pun pernah ya. Jadi saya pikir, wah nggak usah lah memikirkan tentang dia, ini orang udah second nih bro, udah jangan dibahas. Jadi kadang-kadang orang terlalu murah gitu ya, jadi dia jadi tidak ada nilainya omongannya, makanya bahaya juga bos. Saya juga mikir gini loh, kenapa dia bisa semurah itu ya? Mungkin karena dia punya pola pikir yang tadi ya, yang saya bilang ya, semua manusia itu baik, nggak perlu jadi jahat gitu. Gak ada yang kayak gitu loh, perempuan di mana-mana di dunia ini, bahkan di Jepang itu ada yang berpikir kayak gini bro ya. Jadi di Indonesia juga ada, teman saya itu tuh buktinya ya. Sekarang sih udah punya anak, dia udah berkeluarga, tapi bukan sama yang si Jason, si Jadi maupun Supandi, maupun sama Christian, nggak ada, nggak. Jadi suaminya orang pabrik, kerja di pabrik, dan dia katanya udah punya anak 1 sekarang, si Tina ini ya. Makanya memang sempet ngajakin kayak reuni dong, reuni, jadi nanti gua traktir bakmi lah sebenarnya. Kenapa saya lebih identik sama makan bakmi? Karena pengen melar saya. Teman-teman saya udah pada melar soalnya. Jadi kalau misalnya ketemu lagi, makan bakmi aja dah udah, nanti gue pada bayarin dah gitu loh. Saya seneng sih kayak gitu guys. Nanti kalau memang pada susah, kan sekarang gue pada berumah tangga, pada melar, badannya gendut ya kan. Belum lagi pada bawa anak ya kan. Udah aja nanti pakai antar jemput, dikirim lah misal Alphard atau apa ke rumahnya mereka ya kan, anterin. Ini nyampe ketemu di restoran tukang bakmi, kita makan bakmi ya. Dan aku berpikir untuk menyatukan teman-teman yang lama, cuman butuh satu, sama kita masih di satu kota gitu ya, di planet Pluto yang sama, kita hanya butuh satu, akomodir dan juga biaya ditanggung siapa, udah itu aja. Kalau udah nanggung cepet pasti ketemuan, pasti bisa dijamin. Kemarin dia ada sempat ketemu sama-samanya si Denny, Jekonia Felix, sama juga si Matius ya katanya ya guys ya. Nih kalau Matius nonton nih, nama lu dibawa-bawa bro sama gua, temuan lu sama gua, udah lama nih gak ketemu ya. Jadi Matius ini sering banget adu panco sama saya, 4 kali main panco kalah terus. Kalian udah tahu kan yang kalah siapa? Pasti jelas saya. Enggak lah, dia kalah bro ya kan. Nah singkat cerita, saya lawan sama Jekonia Felix, lebih kurus dari saya, tapi dia menang dari saya loh. Gue bingung dah, ini apa yang salah nih ya. Tapi saya lawan dia pernah menang lomba lari. Jadi kita tuh kalau di sekolah tuh waktu masih SMP ya, terus kelakuannya tuh aneh-aneh gitu. Maksudnya bukan aneh gimana ya, cringe gitu menurut saya. Nggak lucu nggak apa ketawa, nggak lucu nggak apa ketawanya, kayak sekarang nih masih cringe aja ya kan. Jadi kalau misalnya dia nanya nih, si Jekonia Felix, dia nanya sama saya, tak lu suka sama siapa sebenarnya kalau di sekolah, di kelas? Mana ya Jack? Nggak ada sih Jack kayaknya. Terus dia bilang, lu jangan munafik lu suka sama dia kan, terus saya ngomong sama dia, gue mau suka sama dia mau sama kagak, kenapa lu yang jadi ngurusin hidup gue Jack? Terus dia bilang, nggak, soalnya lu nggak berani mengungkapkan tak, jadi lu memendam rasa di dalam sebuah perasaan. Terus saya ngomong ini, ya juga sih Jack ya, cuman gimana Jack, gue orangnya nggak enakan gitu loh, dia udah punya si ini, ya udahlah nggak usah lah, kita nggak usah terlalu mengejar dia gitu loh. Karena itu kan masa-masa sekolah gitu kan. Jadi ya aku pikir-pikir ya udahlah, jadi kayak cinta sejati itu benar-benar ketemu nanti pada saat waktunya itu, gitu maksud saya dulu guys. Makanya pas lagi ada teman saya suka nanya kayak gini, ya udah nanti ketemu deh cinta pada waktunya ya kan, namanya gitu guys. Gokilnya lagi pas lagi SMA ya, baru bisa kayak menerima bahwa oh ya sebenarnya kalau misalnya mau pacaran bisa nih begini caranya, begini ya kan. Sampai ketahuan bapak gue, dan bapak gue membaca semua teks-teksnya,
Ini bahaya juga nih kayak begini nih. Masalahnya bukan gimana guys, itu waktu itu pakai handphone bapak gua. Fandesan aja ngechat pakai handphone bapak gua, ya kan, isi karakternya tentang punya bapak gua, ya pasti semuanya tentang bapak gua. Masuk di profilnya dia gitu loh, dan dibuka chatnya. Chat yang sangat memalukan, manggilnya papi mami lagi, padahal lu bisa cari duit kata bapak gue ya. Jadi malu banget deh sebenarnya ya kalau dibilang ya, sekolah bukan jadi bener, malah jadi tambah gak bener ya kan. Action itu mana gitu loh buat negara ini nggak ada nih, nggak ada, nggak bisa berkembang ini kayak gini nih. Jadi aku udah berusaha untuk coba melupakan. Hari ini aku coba mengungkapkan karena aku berasa iya juga ya, harus diungkapin nih. Ini sesuatu hal yang susah untuk diceritakan, apalagi nanti kalau misalnya seandainya nih aku punya anak nih yang nonton channel ini, wah bener juga nih bapak gua dulu begini, tapi ada salahnya juga nih. Nah dia kutip nih, bapak gua dulu begini, mama gua begini, kayaknya mamanya sih nggak mungkin begini ya, ceritanya sih nggak mungkin sama ya sama bapaknya, karena kan pertemuannya juga beda di daerah yang berbeda ya kan, kemudian di lingkup tropis yang berbeda, kemudian di alam bawah sadar yang berbeda, kemudian juga di iklim yang berbeda juga cuy. Jadi nggak sama ya. Makanya kadang-kadang aku berpikir kayak sayang banget ya orang yang pernah aku sia-siain gitu hidupnya ya. Salah satunya adalah si Pager Manus. dia lagi, kenapa dia lagi? Karena memang dia doang sih yang ada di hidup saya yang saya pikirin sampai sekarang. Tuh orang masih hidup gak ya? Cuman itu doang saya pikirin, nggak ada lagi beneran. Gokil. Oh, namanya bukan Daud doang, Daud Stepanus namanya. Anaknya Bumar yang tadi ya, yang aku sempat ceritanya. Gokilnya gini, dia sempat nanya gini, udah gokilnya gini dia sempat nanya gini, gini mulu gitu, gini mulu jadinya. Jadi gini guys, si Stepanus ini sempat ada di dalam ruangan guru ya, dia sempat ngomong gini, saya juga masih single nih, ada yang mau gak ya kira-kira? Gue tahu lu belum ngaku ya, gue udah tahu gitu loh, tolong tapi jangan diumbar-umbar statusnya gitu loh. Pak Stepanus nggak tahu ya, Pak Daud Stepanus ini sebenarnya sekarang udah laku belum nggak tahu guys. Mudah-mudahan sih udah punya anak, udah punya cucu harusnya. Dan kalau misalnya emang anaknya atau cucunya nonton channel ini, mohon maaf ya, ingat nih, mohon maaf nih, ini nggak bermaksud ngomongin bapak lu kok, ini der mungkin yang di sana yang merasa lagi bahagia ya, kan begitu guys. Jadi kalau misalnya ada orang nanya sama kita nih A I U E O, ya bisa jadi dia, tapi nggak menusuk dia, nggak ngebahas tentang dia langsung, nggak. Karena kan namanya Daud Stepanus banyak orangnya, nama akunnya Okta ya kan, banyak. Di sekolah aja dulu ada 4 orang nama saya doang ya. Dan dulu saya sempat pindah sekolah sampai, kalau nggak salah tuh, ini saya sebutin aja, kalau kalian ada yang sekolah di sini berbangga hati lah kalian ya. Sekolah saya yang pertama itu adalah namanya sekolah SD Rahmani. Aku tuh sempat suka sama satu orang namanya Stella ya, jadi aku sempat suka sama dia, aku kejar namanya dia, pokoknya aku sempat ke kelas tuh maunya duduknya bareng sama dia, nggak pernah bisa ya. Aku dapat ulangan dapat 2, aku selalu bilang ya nggak apa-apa lah, yang penting calon istri nanti bagus nilainya gitu guys. Dulu SD baru kelas 1 SD ya, masih unyu-unyunya ya kan ibaratnya. SD namanya di sekolah SD Rahmani cuy. Rahmaninya di mana bro? Rahmaninya itu di daerah Cengkareng. Satu. Yang kedua, sebenarnya sebelum SD aku TK dulu dong ya. TK namanya TK Kartini cuy. TK Kartini itu di daerah Olimo itu dekat-dekat ini ya, Mangga Besar. Dekat-dekat Mangga Besar, dekat-dekat namanya apa sih tuh? Hari-hari. Ya pokoknya deket-deket inilah, Mangga Besar lah pokoknya. Apotek Roxy sebelahnya. Tapi udah bangkrut sekolahnya. Aku tuh angkatan tahun 2004 kalau nggak salah sih guys. Lupa juga sekolah, namanya udah lama bro. Itu TK. SD tadi SD Ramani. Nah TK ke SD kan pasca 2 tahun, TK A sama TK B. Kelas 1 aku udah pindah di SD Ramani. Tapi karena aku orangnya suka nunggak bayaran, kemudian aku juga nilai jelek mulu, udah rapotnya gak usah diambil,
kelas 2 aku pindah ke Tangerang, namanya sekolah SD Garuda cuy. Nah SD Garuda ini aku sampai kelas 4 cuy, sempet aku naik mau kelas 5, ternyata bayarannya tuh sempet nunggak juga ya. Parah juga nih bapak gue nih, punya anak banyak mau ngebayarinnya kagak mau. kurang ajar. Tapi enggak lah, bercanda lah, memang kejadian begini serius sih. Cuman ya gimana, aku mau nyalain dia juga nggak bisa juga guys, karena memang kerjanya pas-pasan gajinya. Cuman mau buat anak mulu gitu, yang masalah nih mau buat anak terus gitu. Jangan kan maksudnya kayak mau buat anak harusnya mikir dulu ya, ini biayanya bakal berapa ya tahun depan, gue bakal keluarin biaya berapa ya kalau gue buat anak lagi ya. Harusnya gitu dong dipikirin ya. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa. Sekarang kan jadi anaknya harus tanggung jawab untuk membantu orang tuanya gitu. Itu pikirannya harus gitu dah sekarang kita. Nah, kita lanjut lagi guys. Waktu kelas 4 SD itu aku ingat banget, aku tuh sekolah sampai ke 3 sekolah guys. Sekolah pertama itu adalah tadi SD Garuda, kemudian aku pindah ke sekolah yang namanya sekolah SD Duri Tambora 5 nggak salah. Jamnya jam 5, dari jam 5 pagi sampai jam 5 petang. Itu sekolah terus itu orang. Nah di situ kerjanya cuma nulisin koran aku guys. Bukunya gede kayak buku jurnal, setiap hari disuruh nulis. Mari kita menulis, kata gurunya. Aku bingung juga, ini sekolahan kok nulis mulu kerjanya ya, gimana ya. Bukan nggak bersyukur, cuman aneh aja gitu. Kadang-kadang aku diajarin temanku, nih kalau mau nulis begini bro, kan ini kan buku, satu buku tebal gini, nanti yang bagian sini kita panjangin ke bawah, nanti yang ini yang kosong, udah nanti kita bikinin gambar aja, apa aja jadi pokoknya yang penting jadi gambar. Nah terus habis itu lengkap ke sini ke kanan, ini dioblongin juga nih, kosongin di kirinya. Oh gitu, terus aja terus kayak gitu sampai 10 lembar 20 lembar. Jadi lu kelihatan bakal rajin banget di situ di sekolah itu. Saya lakuin guys. Ternyata puji syukur saya nih paling pinter di sekolah. Habis 1 buku 2 buku bahkan 6 buku cuma dalam waktu 3 bulan guys, nggak nyampe 5 bulan 6 bulan, nggak nyampe 3 bulan 5 buku. Mak saya bingung, beli buku mulu nih kayaknya 24.000 loh, 1 buku begini 24.000 ya. Belum udah gitu buku yang disalin bukan buku sembarang guys. Aku kan suka langganan tabloid gitu ya, tabloid namanya tuh kayak koran lah ya, koran yang mahal, dari pulsa punya atau dari seluler. Itu harganya satu koran 7.000 seminggu. Aku beli kayak gitu terus. Jadi aku orangnya suka update teknologi ya. Sekarang sih bukan tukang review gadget gitu, enggak, tapi aku lebih ke abstrak. seneng berbagi dengan pengalaman aja, abstrak gitu ya. Nah pada saat kejadian seperti itu, aku ingat banget kejadian dimana guru gue itu bilang gini, tulisannya banyak banget tentang teknologi, emang kamu seberapa percaya tentang teknologi? Saya bilang gini, saya sangat percaya dengan teknologi. Jadi apapun yang akan terjadi dengan teknologi, semuanya pasti akan ada yang mengatur. Kalau disebut dalam zaman sekarang namanya blockchain, Web3, kemudian ada yang namanya bakal terjadi perubahan signifikan antara komunikasi yang tadinya kita pakai HP jadul, nanti kedepannya bakal ada handphone yang bisa dengan miring, kita teleponan, bahkan selurus portrait, bisa teleponan, video callan. Itu disebut dengan daya orang dapat menarik perhatian satu sama lain dalam jarak jauh dan dalam jumlah yang besar. Itu sama seperti orang yang melakukan video call lewat WhatsApp atau lewat Telegram. Jadi kayak gitu guys. Dibatuk nih gue nih. Jadi aku sempat cerita kayak gitu sama guruku masih geleng-geleng kepala. Mungkin dia nggak ngerti. Tapi aku juga berusaha untuk tidak memaksa dia. Karena memang untuk memaksakan kehendak kita untuk dipakai oleh orang lain, susahnya minta ampun cuy. Jadi lebih baik kita fokus aja kepada orang yang benar-benar yakin dengan kita. Percaya lah, pasti Anda akan naik pada waktunya. Nah pada saat kejadian atau kondisi seperti tadi, aku udah ungkapin sama guruku. Ternyata kan guruku nggak terlalu gimana ya. Tapi aku selalu bilang gini sama teman-temanku, lu pada mau main-main aja, tapi kalau gue mau tetap serius sekolah. Sebilang gitu guys. Singkat cerita, ternyata di sekolah itu aku kan nggak punya rapot. Aku dideportasi tiba-tiba guys. Jadi pada saat dideportasi di kelas 4 SD, aku saat itu ya, aku tiba-tiba dipindahin ke namanya sekolah Doyong. Tadi kan sekolah Duri Tambora, ke Doyong. Duri Tambora itu di Jakarta, kemudian Doyong itu adanya posisi di Tangerang cuy. Jadi lebih deket lagi sama daerahku guys. Nah pada saat lebih deket dengan daerahku, kan lebih banyak lagi dong temenku guys ya. Nah jadi vibesnya udah beda lagi nih. Pas kebetulan di bulannya Agustus kalau nggak salah, lagi Agustusan nih, habis mainin apa kayak tusuk balon, nyari jarum dalam jerami lagi. Kayak nyari jarum dalam emas ya kan. Pokoknya intinya adalah yang seru di situ adalah waktu aku pulang, aku dapet teman baik yang dimana dia
minta minum, mau pulang ya kan, rumahnya dekat-dekat dari sini juga. Nah, namanya ada Robi Dharma sama Robi Dewe. Nah Robi Dharma dan Robi Dewe ini ternyata waktu itu ngikutin aku di belakang. Terus aku tahu kalau ada yang ngikutin aku tuh, aku orangnya selalu tahuan ya. Woi, yang ngikutin gua keluar lu, sini gua timpuk lu kayak batu lu. Saya pegangin batu guys. Ternyata teman-temanku sendiri guys. Siapa yang nama lu ya? Robi. Dia ngomong, oh ya Robi, maaf bercanda guys. Jadi aku ngomong kayak gitu, aku taruh lagi batunya. Kenapa lu kok pada sebenarnya ngikutin gua? Emang gua punya salah apa sama lu? Terus saya bilang gini guys, enggak, gua mau tahu aja rumah lu di mana. Gila gua juga nggak tahu rumah gua di mana. Saya bilang gitu. Biasa gua dijemput soalnya, saya bilang gitu. Tumben lu jalan kaki kan? Terus ditanya gitu kan. Terus saya bilang, ya nih lagi jalan kaki gua, lagi apa? Duit ongkos udah pada habis. Saya bilang gitu dong. Karena kalau di negeri itu kita harus banyak berbaur sama orang-orang cuy. Nah teman-teman saya dia bilang gini, aku sih tak, gue mau minum. Terus nenek saya bilang, lu minum di luar aja katanya. Saya bilang udah, saya cari tukang air bertiga sama mereka. Habis minum saya bilang gini, lu pada keselak gak? Kok gue jadi keselak nih? Ya kita habis lu nanyain sih. Saya bilang gini sama dia, kan tadi nanya doang. So nenek gue gak izinin lu pada minum di tempat gue, ribet banget nenek lu katanya. Saya bilang, ya lu tahu sendiri nenek gue mah ya, nenek-nenek itu beda sama kita yang masih muda. Saya bilang gitu. Ya, habis itu minum lagi guys, bersulam gitu ya, set ya kan. Ya udah lu pada mau pulang nggak? Iyalah pulang lah bro, udah capek nih ya kan. Nah kenangan yang menurutku paling bagus adalah ketika temanku itu ngumpul sama aku, menceritakan hal yang konyol yang gak ada gunanya, diceritain di situ. Udah, hal yang menurutku yang paling berkesan itu doang sih di sekolah doyong itu ya. Singkat cerita, aku di doyong 3 guys, jadi sekolah SDN doyong 3 itu aku tuh naik kelas guys. Jadi kelas harusnya kan kelas 4 ya, ini aku naik jadi kelas 5 ya kan. Nggak boleh naik kelas gitu. Aku dipanggil sama orang ini, namanya UPTD ya. UPTD itu unit perguruan tingkat daerah ya. Jadi di UPTD ini aku ternyata namanya sedang lagi dicari-cari guys. Gue jadi ngeri dah ini, hidup gue dicari-cari mulu gitu ya. Nggak tahu dicari-cari karena memang aku belum ngambil rapot, jadi aku kayak buron gitu. Nah setelah aku jadi buron di sekolah, nah aku kan dipanggil dong sama orang kepala sekolahnya di sekolahku. Sempet mereka melakukan briefing yang cukup lama yang membuat aku kayak, aduh kenapa sih gue harus ngejalanin hidup kayak gini. Kan gue jadi panik ya kan, kejadian kayak gini. Gue udah diterima di sekolah ini ya kan, gue udah bersyukur banget nih. Doyong 3 emang apa nggak bisa masuk doyong 1 biar gue bisa lari dulu sementara. Di situ soalnya doyong 1 banyak yang cakep-cakep baik-baik ya kan. Tapi doyong 3 mukanya burik semua cuy. Jadi aku ingat banget di doyong 1 dan doyong 3 itu aku sering banget tuh mampir di kelasnya, ngeliatin, oh ini nih cakep nih Den, oh ini cakep nih, aku kenalan, boleh gak tukeran nomor telepon. Dulu masih SD lu ada lo. udah ganjen lu ya kan. Tapi itu cuma sebatas pertemanan aja cuy. Nah yang parahnya itu pada saat di doyong 3 dipanggil sama orang kepala sekolah, aku kayak gak ikhlas gitu guys. Gue kan udah jadi kakak kelas nih ya kan, masa gue harus turun kelas lagi balik ke Garuda lagi gitu kan. Nah singkat cerita aku karena mikir ya mau gimana lagi ya, nggak ada pilihan lain, ya udah balik lah ya. Aku bilang sama mamaku guys, ya ini udah ketahuan nih kita nih di ini sekolahan, kita harus gimana. Ya udah balik ke sekolah yang lama Garuda. Aku turun kelas jadi ke kelas 4 lagi sih. Temanku yang dulu sempet di kelas 5 itu tadi, dia kan pasti udah lebih tua ya, bahkan dia bareng udah kelas 6, udah kelas 7, udah kelas 8. Aku masih di kelas yang di bawah mereka 1 tahun, karena memang awalnya dari kelas 4 tuh naik kelas 5, sedangkan orang-orang masih di kelas 4 gitu kan. Untungnya memang ada yang mau bantuin nih, dibantuin isi data-data gua ya kan, ibaratnya sekolahnya tadi begini-begini. Dibikinlah surat permohonan maaf yang cukup banyak lah intinya, sampai UPTD bilang ya udah ini dimaafin. Kalau memang tadinya dia mau berhenti sekolah, berhentiin, jangan malah dilanjutin dengan tingkat kelas yang berbeda. Gak tau itu peraturan dari mana ya, mendingan tarik kelas ikut paket B aja dong. Ikut paket B lagi, enggak pakai C ya, pakai C. C itu buat yang enggak dong, paket A. Paket A, B, C. Kalau A itu buat SD, SMP adalah paket B, C itu paket yang orang-orang SMA cuy. Harusnya gitu ya. Cuman aku pikir lagi guys, nggak seru ya kalau sekolah kan cuman pakai paket doang gitu kan. Akhirnya ya udah nggak usah mikirin paket-paketan dah, tetap lanjutin seperti kayak murid-murid biasanya. Singkat cerita aku di kelas 4 itu aku sampai di semester 2 nya itu nggak ada prestasi sama sekali guys, bener. Dari SD nggak pernah ada prestasi ya.
Sempat ada prestasi itu cuman waktu lagi di saat udah mulai dewasa aja, SMA ya kan, SMK udah mulai ada prestasi, bisa nyari duit sendiri, kemudian bisa bisnis sendiri, kemudian bisa sekolah dapat ranking 1 terus. Itu karena aku udah mulai menerapkan prinsip berubah, totality I must to change it. Jadi aku punya keyakinan bahwa seseorang yang terpuruk nggak selamanya akan terpuruk, dia akan bisa mendapatkan jalannya sendiri, jalan keluarnya sendiri, untuk bisa keluar dari jeratan masalah yang telah dialami sama dia. Kalau begitu sih. Nah singkat cerita, waktu lagi kelas 4 ya, kelas 4 itu kan udah selesai dong sekolah, aku pisah sama temen gue guys. Aku bilang gini, bro sis, ngomongnya kayak gitulah kurang lebih ya, gue kemungkinan gue bakal pindah sekolah dari sini ya kan, gue udah kenang-kenangan nih buat lu ya kan, ini yang si ini nih yang udah nikah sama si itu, lu terima ya, gue cuma punya jepitan nih ya kan. Namanya juga aku punya uang jajan sedikit ya waktu itu ya, aku cuma bisa beliin jepitan buat dia, terus aku kasih. Singkat cerita jepitannya itu dibalikin lagi guys, ada yang bilang cie 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 kayak ditembak gitu mau coklat. Bro juga masih SD bro, belum ngerti apa apa ya, so cinta belum ngerti. Nah pada saat dia balikin ya gimana ya, perasaannya pasti sakit hati ya, tapi kan kita mikir gimana ya guys ya, ya udah gue buang aja lah, ini nggak perlu berarti kayaknya cintaku kandas di tengah jalan. Nah singkat cerita, pas 5 SD aku benar-benar udah nggak di situ lagi. Semester 1, semester 2, semester 1 lagi di kelas 6 juga nggak di situ lagi. Aku pindah ke sekolah namanya SD tunggu Priok, namanya Priok 5 ya. Nih jebolan Priok 5 nih bos, dulu doyong 3. Kenapa aku bisa ingat-ingat angkanya kemudian lokasinya, karena memang aku tuh punya logika, itu benar-benar kepake banget di saat masih sekolah dulu. Makanya lebih banyak berhayal itu nggak bagus, lebih banyak belajar itu yang bagus waktu masih sekolah ya. Kalau zaman udah gede berhayalnya banyak nggak pernah belajar, jadinya jadi runtuh, nggak balance gitu ya. Nah pada saat waktu kelas 5 dan kelas 6 temenku kan udah baru lagi dong, yang namanya si Wesley nih. Kemarin ini aku sempet lagi main game, aku bahas-bahas tentang dia. Nah singkat cerita, Wesley ini suka ngebelain aku guys. Jadi pada saat waktu lagi namanya sekolah negeri itu kan tukang palaknya, ibaratnya ada pentolannya ibaratnya. Kalau pentolan tuh kayak jagoan sini, kelas A kelas B, jadi aku kelasnya kelas B ya. Nah dia kelas A si Wesley, tiap hari tuh aku kayak ngobrol sama dia, konsultasi lah ibaratnya. Wes gua di gini nih sama dia nih, parah lu dia lu, masa lagi belajar paha gue dipegang-pegang, pelecehan nih teman gue nih, udah diajakin ketemu sini lu, digebukin gitu kan sama si Wesley ya. Jadi Wesley ini menangin si Cakanawiya ini selalu dia. Nah makanya saya salutnya kenapa sama dia, karena dia ibaratnya teman yang tidak dibayar pun tetap ngelindungin saya gitu. Itu saya salutnya sama dia gitu. Jadi ibaratnya saya punya hutang budi banyak sama dia tuh saat saya waktu masih sekolah ya kan. Nah makanya kenapa saya bilang lu gue udah anggap jadi kayak saudara gue sendiri, saya bilang. Kenapa? Hampir hal-hal yang terkecil sekalipun dia cuma bilang gini waktu dulu, kan lu udah sering gue bantuin, sekarang gantian lu hadapin masalah lu sendiri, lu gebukin si Idris, gue mau lihat gue bakalan bantuin lu kalau lu sampai jatuh. Dia bilang gitu guys. Saya beneran, saya kan udah bilang sama dia, Idris kita take time aja. Dan Idris ini teman satu sekolah saya, bahkan satu bangku sama saya. Bayangin satu bangku aja masih aja pengen berantem ya kan. Akhirnya berantem saya sama dia. Begitu berantem, babak belur guys ya. Di sini aku babak belur, sini sakit juga nih. Nah Idris ini kalah sama Sony. Nah kalah sama Sony, Idris berantem sama saya. Nah di situ saya sampai jatuh, terus saya tapi nggak berdarah sih, cuman kayak sakit aja gitu di bagian sini sampai keplak kepala. Nah si Idris itu saya keplakin dulu palanya guys. Jadi kalau dibilang sebenarnya kita impas Idris, impas kita Idris ya. Cuman ya nggak ibaratnya nggak etis lah, maksudnya kayak belajar kok malah berantem gitu loh, nggak etis gitu ya. Nggak cerita si Idris ini kan sering kayak ngobrol nih sama teman-teman yang lain, kita keroyokin aja si Okta sama si Wesley katanya. Bener-bener saya dikeroyok, kurang ajar. Tapi yang ngeroyok itu saya sogok dulu setelah saya tahu. Saya kayak lu orang pada mau ngeroyok gua kan, waktunya ini kan. Saya tahu itu karena saya dapat informasi dari salah satu teman saya yang ngebuntutin mereka guys. Jadi memang teman-teman saya ini sebenarnya komplotan mereka juga. Jadi pada saat saya tahu dia mau gebukin saya bilang, gue bisa kasih lu makan bakmi sepuasnya asal lu
berhenti ngegebukin gue. Gimana, setuju gak? Ayolah, nggak apa-apa, makan dulu kita bakmi. Makan, habis makan dia bilang gini sama teman-teman yang lain, udah nggak usah lah, kita ngapain sih berhadapan sama si Okta sama si Wesley, dia tuh orang-orangnya baik gitu kan, dia juga nggak pernah nyari masalah sama kita. Ya udah, akhirnya saya dilepasin guys. Yang kurang ajar nih si Idris masih tetap nyari masalah sama saya, sampai kayak satu kali saya pikir emang gua damai deh sama si Idris. Ya udah Idris, gue minta maaf Idris. Nggak ada, dulu marah-marah. Saya bilang gitu, dulu marah-marah lu. Gue minta maaf sama lu nih, karena udah selama ini gue udah salah. Penilaian gue salah sama lu. Lu mungkin juga punya penilaian yang bener di mata lu tentang gue. Cuman ya udah, gue minta maaf deh. Ya, saya yang sebagai cowok yang gentle guys, asik. Minta maaf guys sama dia guys. Nggak diterima dong. Ya minta maaf lagi yang kedua. Sampai singkat cerita saya minta maaf ke 14 kali nggak usah. Dia tetap kayak cewek kalau saya bilang. Tau gak lu? Kayak cewek lu, Dres. Kagak maafin. Tapi dalam hatinya dia bilang, ya gue udah maafin lu katanya. Sebelum dia waktu itu sempet ngalamin yang namanya cedera ya, di kakinya atau tangannya gitu. Saya ingat mukanya dia soalnya. Tiap kali hidup saya kayaknya diayang-ayangin sama dia. Diayang-ayangin. Maksudnya kayak bebayang hidup dia mulu ya. Muka dia bebayang mulu di hidup saya. Gak tau kenapa tuh bisa begitu. Padahal saya udah gede begini kan di kelas itu SD lu, padahal masih membayangnya muka dia. Kayaknya segitu salahnya saya sama dia. Mungkin saya tahu dia punya penyakit di badannya dia, saya tahu. Makanya fisik saya mungkin yang lebih kuat dari dia. Ya jangan malah dibully dong dia dong. Dijadiin teman harusnya. Nah pada saat dia nggak mau maafin saya tetap berusaha minta maaf. Karena menurut saya gentleman must behave about convenience for sorry moment. Jadi dia harus bisa punya waktu untuk minta maaf, meskipun kayaknya malu gitu, nyantain gituan di sekolah tuh malu. Nah ada salah satu temennya si Asong, namanya si Asongan. Dia selalu tuh si Asongan itu panggil saya si Acong kan. Jadi si Asongan ini saya panggil Asongan. Namanya Rifki apa Rifki ya? Rifki kalau salah. Panggil saya Acong ya kan. Rifki ini kalau saya panggil si Asongan. Asongan, mulut lu dijaga ya. Lu jangan ngadu-ngadu domba sama si Idris lu. Idris orangnya gampang marahan soalnya sama gua. Sama Manggiring. Rifki ini temen sama Manggiring. Selalu Manggiring ini yang selalu berantem juga sama si Wesley. Jadi Manggiring bisa pindah ke kelas saya karena Manggiring sering berantem sama si Wesley sampai ke depan-depan sama Garda. Jadi Garda ini ibaratnya pentolannya tadi saya bilangnya. Jadi yang pertama tuh si Juli ini temennya kayaknya ada 10-20 orang kayaknya. Ini sih kalau kita lawan meninggal kita nih pasti nih. Karena Juli ini udah ibaratnya jagoan nomor satunya di kelas 6 waktu itu. Kelas 5 sama kelas 6 lah. Tiap kali jalan rame-rame dia, ya kan, badannya kurus, ya kan, cuman laguannya tuh gimana ya, ngebela orang yang salah pun jadi, ya kan, Juli guys. Ada satu lagi namanya Ian ini kalau berantem sama Juli kalah terus, padahal dia lebih tinggi ya. Tahu kan nama tinggi ini dong guys, ibaratnya kayak pohon kelapa, tinggi badannya dong tinggi, tapi nyalinya ternyata kalah ya sama pohon pisang. Salam dari Binjai, kalah deh guys ya. Singkat cerita ada lagi Iqbal ini bukan Iqbal Kue Junior, bukan ya guys ya. Iqbal ini, si Iqbal ini dia kondisinya adalah badannya juga gemuk, tinggi enggak, cuman dia kalau misalnya jalan selalu sama Juli, jadi dia kayak ibaratnya best friend ya kan. Jalan selalu rame-rame. Padahal kalau kerja lu nggak ada, gue juga nggak bakal ada di sini, bareng gitu. Juli dan si Iqbal selalu begitu guys. Nah selalu kalau misalnya mereka mau berantem, mereka selalu nggak jadi berantem karena mah pertemanannya udah kuat banget. Itu yang saya demen sama mereka berdua tuh, maksudnya kayak mereka tuh saling menghargai, saling support lah ibaratnya. Nah meskipun beda kelas ya, nah itu yang saya seneng lah. Singkat cerita Rifki ini suka ngadu dombain kan, Manggiring lah, inilah Idris lah. Nah tinggal si Iqbal, kapan nih kita bikin pertandingan aja nih Iqbal, si Iqbal bilang kita bikin pertandingan aja Iqbal lawan Manggiring. Juli misain, lu nggak, jangan lah, ngapain lah, Manggiring mana cengeng gini. Manggiring disudutkan supaya Manggiring semakin ibaratnya tuh punya fondasi, kelihatan atau enggak. Tapi kan namanya juga Manggiring ini kan orangnya setengah selon ya. Kadang kalau lagi selon dia nangis sendiri gitu. Tapi kalau nggak nangis sendiri, dia keplak dong nangis sama si Juli gitu ya. Kenapa si Juli ini cowok Juli ya,
Karena si Juli ini orang yang ibaratnya tuh mukanya sangar,